Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 3 orang. Saya Dafari Fiona Rahma, Febi Lalasati, dan juga Salsa Albilan Maulida. Pada hari ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai lesson study pada pembelajaran biologi inovatif yang dipimpin langsung oleh Ibu Rahmawati sebagai dosen pembimbing di Universitas Negeri Padang. Nah, lesson study itu terdiri dari pengertian, tahap-tahap, manfaat, dan juga keunggulan. Di antaranya pengertian dari lesson study yaitu berasal dari terjemahan bahasa Jepang yaitu Jukyo Kenkyu yang berasal dari dua kata yaitu Jukyo yang berarti lesson atau pembelajaran dan Kenkyu yang berarti studi atau pengkajian. Dengan demikian, lesson study merupakan studi atau pengkajian terhadap pembelajaran. Lesson study adalah suatu model pembinaan profesi pendidik melalui pengkajian pembelajaran secara kolaboratif dan berkelanjutan berlandaskan prinsip-prinsip kolegalitas dan belajar bersama atau mutual learning untuk membangun masyarakat belajar learning community. Jadi, lesson study bukanlah sebuah metode atau strategi pembelajaran, melainkan kegiatan yang dapat menerapkan berbagai metode atau strategi pembelajaran yang sesuai dengan sifat suatu kondisi, situasi, dan permasalahan yang dihadapi oleh guru. Di antaranya keunggulan dari lesson study ini sendiri yaitu yang pertama pengembangan lesson study dilakukan dan didasarkan pada hasil sharing pengetahuan profesional yang berlandaskan pada praktik dan hasil pengajaran yang dilaksanakan pada guru. Yang kedua, penekanan mendasar pada lesson study adalah para siswa memiliki kualitas belajar. Yang ketiga, tujuan dari pelajaran dijadikan fokus dan titik perhatian utama dalam pembelajaran kelas. Yang keempat, berdasarkan pengalaman nyata di kelas, lesson study mampu menjadi landasan bagi pengembangan pembelajaran. Yang kelima, lesson study akan menempatkan peran para guru sebagai peneliti pembelajaran. Selanjutnya, manfaat dari lesson study pada umumnya. Yang pertama, mengurangi keterasingan guru dari komunitasnya. Yang kedua, membantu guru untuk mengobservasi dan mengkritisi pembelajarannya. Yang ketiga, memperdalam pemahaman guru tentang materi pelajaran, cakupan, dan urutan materi dalam kurikulum. Yang keempat, membantu guru memfokuskan bantuannya pada seluruh aktivitas belajar siswa. Yang kelima, menciptakan terjadinya pertukaran pengetahuan tentang pemahaman berpikir dan belajar siswa. Yang keenam, meningkatkan kolaborasi pada sesama guru. Nah, itulah pengertian, manfaat, dan juga keunggulan dari lesson study. Selanjutnya, untuk manfaat lesson study menurut para ahli akan dipresentasikan langsung oleh teman saya, Febi Larasati, dan juga Salsabila Maulida pada tahap-tahap lesson study. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu tentang manfaat lesson study menurut Jerry Lewis. Nah, yang pertama itu adalah lesson study memungkinkan guru memikirkan dengan cermat mengenai tujuan pembelajaran materi pokok dan bidang studi. Nah, di sini maksudnya lesson study ini memperhatikan bagaimana membelajarkan satu unit materi pokok dan bahkan bidang studi, dan juga memperhatikan perkembangan siswa dalam jangka waktu yang panjang. Karena itu, ketika memilih bidang kajian akademis dan topik lesson study ini, guru sering menargetkan dalam mengatasi kelemahan siswa dalam belajar, memilih topik yang bagi guru itu sulit untuk mengajarkannya. Yang ketiga itu ada memilih subjek terkini, misalnya aspek kebaruan segi isi, teknologi, dan pendekatan pembelajaran. Memusatkan perhatian pada hal terpenting yang mendasar yang berpengaruh terhadap pembelajaran lainnya. Yang kedua itu, lesson study memungkinkan guru mengkaji dan mengembangkan pembelajaran yang terbaik yang dapat dikembangkan. Nah, dalam hal ini, guru yang lain tidak hanya diharapkan mencoba membelajarkan, tetapi yang lebih penting, mereka sedapat mungkin menambah, menguji, dan melaporkan perbaikan yang mereka lakukan. Proses tersebut akan bermuara pada peningkatan kualitas pembelajaran.
Nah, yang ketiga itu ada listen study yang memungkinkan guru memperdalam pengetahuan mengenai materi pokok yang diajarkan. Nah, di sini maksudnya dengan melaksanakan listen study ini, guru dapat mengidentifikasi dalam mengorganisasi informasi siapa yang mereka perlukan untuk memecahkan masalah pembelajaran yang menjadi fokus kajian dalam listen study yang berkesempatan untuk memikirkan pengetahuan yang dianggap penting yang belum mereka ketahui mengenai hal itu, dan berusaha mencari informasi yang mereka perlukan untuk proses pembelajaran. Nah, yang keempat ada listen study memungkinkan guru memikirkan secara mendalam tujuan jangka panjang yang akan dicapai yang berkaitan dengan siswa. Nah, di sini guru sering menerjemahkan kualitas ideal yang diharapkan dimiliki oleh para siswa itu adalah dalam bentuk kecakapan hidup. Kecakapan-kecakapan hidup ini yang dimaksud misalnya sikap menghargai, persahabatan, mengembangkan perspektif, dan cara berpikir dalam menikmati sains. Nah, selanjutnya itu yang kelima ada listen study memungkinkan guru merancang pembelajaran secara kolaboratif. Nah, di sini maksudnya aktivitas kolaboratif ini dapat memberikan kesempatan kepada guru untuk memikirkan pembelajarannya sendiri setelah mempertimbangkannya dengan pengalaman yang dilakukan oleh guru yang lain. Melalui listen study, guru dapat saling membelajarkan melalui aktivitas-aktivitas share knowledge. Nah, selanjutnya itu yang keenam ada listen study memungkinkan guru mengkaji secara cermat cara dan proses belajar serta tingkah laku siswa. Nah, di sini fokus listen study ini hendaknya diarahkan pada peningkatan pembelajaran melalui pengamatan terhadap aktivitas belajar pada siswa. Pengamatan tersebut bertujuan untuk menemukan cara-cara untuk meningkatkan kegiatan belajar dan kegiatan berpikir siswa, bukan pada kegiatan guru. Yang ketujuh, ada listen study memungkinkan guru mengembangkan pengetahuan pedagogis yang kuat penuh daya. Di sini, listen study ini dapat memberi peluang kepada guru untuk mengembangkan pengetahuan pedagogis secara optimal. Hal ini disebabkan karena melalui listen study, guru secara terus-menerus berupaya untuk mengembangkan dan meningkatkan strategi pembelajaran yang dapat diterapkan untuk menerjemahkan kurikulum. Nah, yang terakhir, yang kedelapan itu ada listen study memungkinkan guru melihat hasil pembelajaran sendiri melalui respon siswa dan tanggapan para kolega. Nah, kolega ini dapat membantu guru mencatat kegiatan diskusi dalam kelompok kecil, menghitung jumlah siswa yang angkat tangan, atau mencatat pertanyaan atau jawaban guru. Baiklah, sekian materi penjelasan dari saya tentang manfaat dari listen study menurut para ahli. Selanjutnya akan dijelaskan materi oleh rekan saya. Baiklah, materi selanjutnya tentang tahap-tahap listen study akan saya jelaskan. Yang pertama ada tahap perencanaan. Tahap ini bertujuan untuk merancang pembelajaran yang dapat membelajarkan siswa dan berpusat pada siswa. Nah, tahap perencanaan ini diawali dengan melakukan identifikasi kebutuhan dan masalah yang ada dalam proses pembelajaran. Lalu, tahap yang kedua yaitu tahap implementasi dan observasi pelaksanaan do or action. Nah, tahap ini dibagi menjadi dua kegiatan utama, yaitu yang pertama, kegiatan pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh salah seorang pengajar disepakati atas pemerintah sendiri untuk mempraktikkan RPP yang telah disusun secara bersama. Lalu yang kedua, kegiatan pengamatan atau observasi yang dilakukan oleh anggota atau komunitas lesson study yang lainnya. Lalu tahap yang ketiga yaitu ada tahap refleksi, di mana kegiatan ini dilakukan dalam bentuk diskusi yang diikuti seluruh peserta lesson study dan dipandu oleh kepala sekolah atau peserta lain yang ditunjuk. Nah, pada tahap ini, pengajaran yang telah melakukan pembelajaran diberi kesempatan untuk menyatakan kesan-kesannya selama melaksanakan pembelajaran, baik terhadap dirinya maupun terhadap para siswa yang dihadapinya. Dan terakhir, pada tahap lesson study ini, yaitu ada tahap tindak lanjut. Dari hasil refleksi dapat diperoleh sejumlah pengetahuan baru
untuk keputusan-keputusan penting untuk perbaikan dan peningkatan proses pembelajaran, baik pada tataran individual maupun manajerial. Sekianlah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.